Yo guys, what up? Dan bertemu lagi bersama Goryoris di MXGP Gameplay. Ada yang bikin gue cukup keinget sama fitur dari salah satu game MXGP ini, yang ngebikin gue ngerasa harusnya fitur ini itu ada di game-game racing roda 2, terutama MotoGP dan juga game ride atau mungkin game motor lainnya. Jadi fitur yang akan kita bicarakan yakni customize tinggi badan. Jadi selama gue main game racing roda 2, hanya di game ini saja MXGP yang ada fitur kita bisa naikin atau juga turunin tinggi badan dari player custom kita. Itu bagus sekali. Ya memang situ nggak seberapa berpengaruh sama gameplay, tapi ini benar-benar ngebikin kita ngerasa bahwa ini merupakan player kita sendiri. Merasa bahwa player yang kita bikin adalah kita sendiri. Nyesuaiin dengan tinggi badan kita masing-masing. Dan ini dia tampilan customize player custom kita, yang mana tinggi badan bisa kita atur. Mentok paling tinggi di angka 200 cm. Dan paling rendah itu di angka 160 cm, dan bisa kalian custom nyesuaiin tinggi badan kalian atau tinggi player kita masing-masing. Kalau gue pribadi 169an lah pokoknya, jadi kita genapin jadi 170 aja. Yang paling detailnya lagi bahwa di sini tiap masing-masing rider official emang di setting tinggi badannya ya beda-beda, dari Antonio Cairoli, Tim Geser, Jeffrey Herling, kemudian si Pauline, Diesel, Romain Febvre, semua emang di setting tinggi badannya nggak ada yang sama, ngikutin masing-masing tinggi badan dari tiap riders official. Nah, kalau di MotoGP atau game F1 itu kan sering kita lihat bahwa tinggi badan mereka dan juga postur badan mereka itu disamaratakan. Beda sama game ini. Fitur kecil tapi benar-benar bagus banget jika diaplikasikan ke game-game racing, terutama yang sering nampilin pembalapnya di luar dari kendaraannya. Dan supaya lebih puas lagi, di sini gue bakal ngajak kalian untuk nyobain satu track malam di balapan MXGP, yaitu Losail International Circuit. Bahkan di sini pun juga ada Pangkal Pinang yang menjadi seri Indonesia pertama untuk balapan MXGP. Terakhir kali Losail menggelar balapan MXGP itu pada tahun 2017 tepatnya, yang ada di game ini. Ya meskipun gamenya rilis di tahun 2018, tapi ini mereka mengambil kalender atau latar di tahun 2017, makanya MXGP Losail masih ada di sini. Makanya si Antonio Cairoli pun juga masih ada bersama KTM. Oke, langsung saja kita mulai, dan start kita kurang bagus tadi, agak sedikit nyangkut gara-gara lupa bahwa ini kita harus tekan kopling kalau start cuy. Oke, kita ambil dari outside line dan perlahan masuk. Oh, crash terjadi di depan kita langsung tadi. Sekarang kita udah masuk di posisi ke-14, hati-hati kawan-kawan. Dan sekarang exit lagi, nice. Tony Cairoli kita improvisasi menjadi tempat ke-12 nih guys. Sekarang gaknya masih rapat, jadi masih ada kemungkinan buat kita. Malah nyangkut dong, aduh. Nabrak papan sponsor, astaga. Dan kita akhirnya mental di urutan ke-22, paling terakhir banget nih. Gua inget waktu pertama kali main game ini, pertama kali main MXGP Pro itu Losail menjadi track yang gak terlalu gue suka, soalnya memang ada beberapa rintangan kayak tadi tuh. Itu nggak kelihatan arahnya bakal kemana kalau kita nggak hafal tracknya. Dan karena saking udah lamanya gue nggak main game ini dan udah lama nggak main di MXGP Losail, makanya kita tadi keteteran dan nggak bisa selamat waktu lagi ngelewatin rintangan lompatan cuy. Wah, sorry. Kaget loh, papan sponsor sedekat itu dan crash lagi, 4 kali kita jatuh. Dan sekarang kita udah di posisi paling buncit, juru kunci nih di Losail. Tapi seru sih ini balapan malam di track Losail, jadi gak cuma balapan motornya aja atau balapan roda 4 lainnya, tapi balapan MXGP pun juga digelar di malam hari. Mengingat cuaca di Losail itu kalau siang ya pasti jelas panas banget. Tipikal dari negara di gurun pasir.
Dan mungkin juga mereka kalau ngebikin lintasan nggak terlalu berpikir pusing, soalnya pasir udah di mana-mana, apalagi tipikal dari pasir di gurun sana kan pasirnya pada padat semuanya, nggak kayak pasir timbunan cuy. Beberapa negara yang pernah gue baca, yang gue tahu yang pernah gelar balapan MXGP itu diantaranya yang pertama jelas Indonesia, kemudian China dan juga Thailand. Dibanding sama Pangkal Pinang, itu MXGP Thailand udah digelar sejak lama ya, cuman udah berhenti nggak ngegelar lagi. Akhirnya datanglah Pangkal Pinang dan juga Indonesia untuk menggelar atau mengambil jadwal di Asia Tenggara. Yang semula di Pangkal Pinang, kemudian Palembang, terus Semarang. Nah, kita sekarang udah beralih ke MXGP Lombok dan juga Samota. Pernah sih sekali MXGP mau digelar di deketnya Borobudur, cuman di cancel akibat gara-gara pandemi COVID yang ya kita nggak tahu kapan selesainya waktu itu, makanya MXGP di skip waktu di seri Indonesia dan kembali tiba-tiba di Lombok cuy, barengan sama Mandalika Grand Prix, sehingga Samota sama Lombok dipilih menjadi kalender untuk MXGP beberapa tahun belakangan ini. Kabarnya sih MXGP Lombok dan juga Samota itu ada rumornya bakal dihentikan. Gak tahu kenapa, tapi yang jelas sih kalau misalkan gue disuruh berpendapat ya, opini gue pribadi, jelas saja itu soal dana. Ya ciri khas dari negara kita lah ya. Atau juga wajar jika masalah dana itu masih sering menghantui event-event begituan di Indonesia. Apalagi di negara bagian tengah, bagian timur, yang emang penduduknya nggak sepadat kayak di Jawa, jadi ya wajar saja. Apalagi akomodasinya itu mahal loh ke Lombok, jadi semua orang pun akhirnya agak sedikit takut. Mungkin aja bakal rame, bakal banyak penonton kalau akomodasinya itu lebih terjangkau. Misalkan nih harga tiket terus penginapan agak diturunin, misal setengah harga, itu bisa aja bakal rame lagi cuy. Jadi gue rasa itu yang menjadi penyebab banyak event yang diselenggarakan di negara bagian tengah, bagian timur untuk Indonesia itu dirumorkan bakal dihentikan. Dan itu cukup wajar, wajar banget. Rasa Pak Menteri harus lihat nih hal-hal yang harus diperbaiki nanti untuk event-event seperti ini. Oke, sekarang kita udah di astaga nyakut nih. Sorry banget, dan sekarang kita malah menduduki di posisi ke-11. Kita ini lagi ngerebutin tempat ke-10 bareng ngelawan satu tim nih, tim Yamaha. Dan kenapa bisa gue bilang mereka satu tim? Karena mereka seragamnya sama cuy. Motornya warna biru terus seragamnya warna hijau. Jadi mereka bisa kita bilang satu tim nih. Of course kalau gue ngebandingin soal fisik nih ya, bisa kita berbicara soal fisik sama MXGP 21. Game ini lebih enak buat dimainin, soalnya tidak selicin kalau kita main di MXGP 21. Lebih ngegigit gripnya di tiap lintasan. Oke, sekarang pembalap kita udah masuk di tempat ke-10 lagi, yakni Tony Cairoli. Apakah kita bisa menyusul untuk posisi ke-9? Let's see. Kita bakal usahakan. Dan emang sih ini karena track yang apa ya, kayak bukan track lama, jadi lebar tracknya itu sempit banget dan cukup ngeganggu. Apalagi papan sponsor gede-gede banget, mepet banget sama lintasan. Kalau di track lain itu agak mendingan cuy. Dan sekarang akhirnya balap kita masuk di tempat ke-9. Ini lumayan kenceng sih Honda cuy, lumayan bisa untuk menghadapi kita. Tapi kita coba aja, barangkali kita bisa tembus di tempat ke-8 juga nih. Oke, hati-hati. Nice. Dan yang gue suka dari game MXGP ini, MXGP Pro yang rilis tahun 2018, itu bagusnya
waktu kita keluar arena lintasan yang ada notifikasi atau pop up itu hitungan detik yang kita akan di respawn. Itu kalau di MXGP 21 itu kita bakal ngelambat tiap keluar dari area lintasan. Jadi kayak ngeganggu banget buat kita kenceng atau lagi ngejar pembalap yang ada di depan. Tapi di sini itu tidak, cuy. Kita masih bisa kenceng loh. Wah, bablas nih. Hati-hati. Oke, nice. Exit kembali. Inilah dia, tikungan hairpin ke kiri. Kita overtaking. Nice, akhirnya Tony Cairoli di posisi ke-8 dan masih di defense. Luar biasa. Ini AI-nya bagus loh. Battle-nya bagus. Berasa main game MotoGP 24, cuy. Nice, sekarang kita akan coba lagi mengejar. Hati-hati, semoga nggak jatuh. Dan kita overtaking. Exit corner. Wow, Husqvarna sobatnya di sini. Dan dia masih kembali melawan. Namun Tony Cairoli masih mampu berduel di sini dengan Husqvarna. Roda depan kita tadi itu agak nyangkut di ban belakangnya Husqvarna sehingga kita nggak bisa untuk selamat dari manuver tersebut. Dan kembali kita berduel dengan pembalap Honda memperebutkan tempat ke-9. Namun KTM jelas lebih unggul bersama Tony Cairoli, sang jawara dunia legend di MXGP. Dan kalau nggak salah, seingat gue sih ini si Tony Cairoli, dia kan udah tua ya. Dia pensiun di tahun yang sama dengan Valentino Rossi. Sama-sama legend balap motor dari Italia. Yang satu legend MotoGP, yang satunya legend MXGP. Itu gokil sekali. Oke, sekarang tikungan hairpin. Kita masih berjuang terus. Aduh, hampir nabrak pagar dong. Tiang tadi, kita hampir nabrak tiang. Astaga, itu tipis banget. Oke lah, untung kita masih diberi keselamatan nih guys, ya masih aman. Dan sekarang lap terakhir sudah kita masuki. Tinggal beberapa tikungan lagi, kita melewati finish line dan finish di urutan ke-9. Semoga aja tidak mengalami crash lagi. Oke, kemudian hairpin corner lagi. Tersisa 20 detik untuk kita finish di MXGP Losail Qatar. Let's go guys, come on. Terbang lagi. Dan sekarang kita ini mungkin kalau ada satu lap lagi bakal bisa tembus di urutan ke-8 ya, mungkin saja. Dan sekarang satu tikungan terakhir sebelum finish line. Dan inilah dia, last corner. Jatuh dong. Kok bisa-bisanya itu loh. Oh, nyaris saja kita di overtake oleh rider Honda. Dan akhirnya Tony Cairoli masih mampu finish di urutan ke-9. Jeffrey Herling sebagai teammate dari Tony Cairoli di posisi pertama. Jadi oke semua, cukup sekian aja untuk video kita hari ini yang ngebahas soal tinggi badan di custom rider yang harusnya itu ada di game MXGP ya. Meskipun itu fitur kecil tapi itu cukup bagus buat diaplikasikan ke game-game racing supaya lebih detail lagi untuk proporsi dari tiap masing-masing pembalap, ya kan? Masa iya Rossi sama Pedrosa tingginya sama? Gak mungkin banget cuy. Jadi oke semua, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video gameplay yang lainnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.